Silakan. Waktu ini dibuka, waktu kita mau kencing ini dibuka. Jadi walau dari samping ini sampai ini dibuka, baru disiram air. Saat setelah disiram air ini sudah suci. Kenapa ini dibuka? Sama waktu kita cuci dubur dari belakang. Waktu datran mahadasa baca bahasa ini, waktu datran punggung halakah lebu, halakah dubur itu terbuka. Waktu terbuka, waktu kita cuci, ini yang terbuka ini harus cuci lagi, sama seperti kencing tadi. Setelah ini dicuci kencingnya, kepala ini basah, tapi ini suci sudah. Lalu basah ini kena dikolor. Kita lihat kolor kita basah. Seperti Dr. Nofri barusan dulu ada basah. Kita buka kolor ada basah. Kalau kita yakin itu adalah basah daripada hasyafah tadi atau ulai katan yang kena dan memang basahi kolor kita, nggak apa, aman. Tapi kalau ada keluar, dan keluar ini kita tahu karena satu tetes keluar terasa warnanya. Titik mana duduk? Karena keluar itu tetap dari jalur itu juga, dari jalur tadi prostat tadi keluarnya dari situ. Karena kalau kita ini dari bruknak ini bersambung dari bawah testikel kita, dari anak, dari biji itu bersambung ke urat-urat yang di bawah itu sampai ke bagian bawah sini. Waktu keluar satu tetes saja ini terasa di kita. Jadi sebenarnya kita pribadi bisa menentukan ini air basah saya siram kencing tadi atau air basah ini. Nah, terkendalanya waktu tajam. Waktu kita sedang berjalan keluar satu tetes tadi waktu kita mau keluar. Satu tetes penting tanya upaya kita siram cuma beo mentambah kolor. Permasalahan waktu kita cebok tadi karena kepalanya basah, basahnya banyak. Karena mungkin agak aja udah sente. Jadi pas besar sedikit basah tadi keluarnya satu tetes, tapi membuat seluruh yang basah ini najis. Basah kolor kena ke celana, celananya juga jadi najis. Makanya biasakan, ini tidak diajarkan di kitab, tapi pengalaman laki-laki biasanya kalau setelah buang air kecil posisikan jangan ke atas, kalau nggak samping kiri samping kanan. Karena kalau posisi seperti ini saat pun tiba-tiba keluar lagi satu tetes nggak kena kolor lagi, karena posisi arahnya begitu dia sudah ke samping, lubangnya itu tidak mengenai celana dalam. Kalau kita masih sempat WC untuk cuci kepalanya saja, kolornya nggak kena kemungkinan. Tapi kalau kira-kira bak aja, aduh, kita belum sempat geser, belum sempat setel baju, jadi belum sempat geser posisi, tiba-tiba tadi habis kita cuci basah di situnya, lalu keluar setetes. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya, nah rusaklah itu posisi tadi yang basah tadi tidak di semua. Akhirnya tanya bunuh, bulut kolor bunuh, payah karena luarnya harus kita cuci kembali. Ini yang perlu jaga. Kalau keluar basahnya saja tidak apa-apa. Nah, pertanyaan bunuh sebenarnya masalah kita semua, mungkin yang lain malu nanya, tapi saya sendiri udah ada, ya memang bisa. Silakan. Bisa darah? Merah, ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita merah, artinya hana abih bibit dan tentu tu abih bibit. Apa ini? Bayang, tanah bayang. Iya. Dalam kitab ini disebut salsul baul, artinya orang yang kencingnya hanjidem. Kita itu lebih. Kalau kita posisi seperti ini, boleh kita sholat. Ada beberapa syarat. Yang pertama nggak boleh diimam. Yang kedua, dia harus wudhu untuk setiap waktu sholat. Dia kalau sholat asar, makanya wudhu boleh dulu, tapi harus wudhu lagi. Yang ketiga, dia harus pakai alas, artinya jangan sampai membasahi celananya. Apakah tadi dengan plastik? Apakah kalau pakai kondom susah tidak lepas-lepas lagi? Jadi apakah dengan plastik ataupun dengan perban atau atau ditutup? Karena kalau begitu membasahi, yang dimaafkan kan di ujung kepalanya, tapi begitu kena ke celana jadi najis. Cerita tadi yang dimaafkan adalah posisi keluarnya najis. Tadi kan membatalkan wudhu kita,
keluar salah satu dua jalan, artinya dari depan atau dari belakang. Keluarnya ini dimaafkan, tapi begitu kena ke celana, ini bukan saya ada apa? Keluarnya ini kena ke celana jadi najis, pasalnya lain lagi. Dan pasal najis, bukan pasal keluar kencing. Jadi keluarnya dimaafkan, tapi posisinya jangan sampai menajiskan kain sarung kita. Dan wudhu kita haruslah sesaat sebelum mubailah, kalau bahasa kita itu sesaat sebelum sholat. Jadi nggak boleh wudhu sekarang setengah 12 untuk posisi kita mau sholat nanti pukul setengah 1. Jadi pas azan disitulah kita berwudhu. Kalau ada keluar sambil kita sholat lagi, itu dimaafkan. Tapi jangan jadi imam. Kalau jadi imam, kitanya dimaafkan, untuk yang lain kita nggak bisa nanggung. Jadi posisi habis itu tadi, orang yang meranyo dia sudah mengeluarkan semua semampu dia, bukan asal-asalan, bukan berarti le doi yo dua gero belum asal, nggak gitu juga. Jadi posisinya kita harus gitu, semuanya lakukan gerengeng, lakukan semua, jongkok lakukan semua, dan tetap berobat sholat cepat sembuh. Jadi posisinya, nah merang ini yang saya bilang tadi, prostat kita lemah. Enggak semua kita merang, tapi posisi, makanya saya bilang bagusnya kencing itu jangan sebelum sholat. Kalau kencing sekarang kencing terus. Sebelum sholat itu pastikan setengah jam sebelum sholat kita nggak kencing. Kalaupun bisa kencing habis sholat. Kenapa? Jangan terganggu di sini. Nanti banyak yang gerakan. Saat kita ruku, benak tegar. Saat sujud lebih berat loh, apalagi kita baru makan atau baru mengkonsumsi, baru minum. Benak tegar, ianya itu dipermaju. Bilang itu dalam. Iya. Di posisi ini sebaiknya kencingnya setelah sholat, assalamualaikum baru kencing. Jadi kalaupun ada keluar, kita masih sempat balik lagi. Oh, kok balik lagi? Rabat juga. Untung di sini gratis. Kalau di WC umum di toilet umum terminal, 2.000 lah mungkin. Agak ada 2.000. Teman suratnya dari gue. Iya. 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 Itu tambahan dari tadi. Jadi untuk salat sunat dibolehkan, tapi dicatat salat wajib 1 kali salat 1 kali wudhu. Dia tetap wudhu lagi. Nah itu cerita salat subuh, katanya yang kencing. Ada cerita satu lagi dari Bukhari tadi. Iya, salat subuh, artinya orang yang haidun angin. Nah, kadang-kadang waktu kita di posisi di luar penjara, bau terlikut mentengarat, antuk kena oleh tiban yang putra hidup kadol. Jadi waktu ada gede di kata jadinya angin di akurat angin ada Pak Edang nih. Pantan tadi baca kalian ukuran angin Edang nih. Nah, dia menyuka bau coklat Pak Edang di angin. Ya, posisinya posisi seperti ini. Itu namanya saat subuh, artinya bacut menggerak. Dan posisi bagian seperti itu juga. Jadi satu wudhu untuk satu sholat wajib. Jadi posisikan kita jangan satu wudhu untuk seterusnya, karena nanti nggak terasa. Kadang-kadang di tengah sujud kita bilangnya karena hanya dagang dan liarat karena posisi kadol. Jadi posisi inilah yang hati-hati juga. Jaga angin, itu ingat angin lah menjaga. Jadi 2 hal, depan belakang. Ciri yang susah juga itu, tapi kan jarang-jarang terjadi, kecuali ada apa rantang orang yang balik udah kita rantang yang mungkin bisa jadi ciri tadi ya. Itu begitu aja silakan. Jadi kalau laki-laki merangsang, ya. Itu kan ada kayak air pelicin dia. Masih. Yang dia pelicin ya. Iya, pelicin. Masih itu namanya. Masih. Sama kayak kencing juga dia. Sama kayak kencing. Jadi saat kita nonton film yang warna biru, misalnya latar belakangnya biru semuanya, jadi kayak baju munafik gitu juga. Nah jadi waktu saat nonton film itu kita jaga-jaga nyok karena pada membayangkan itu
Aduh. Ya. Ya. Jadi saat kita lagi nonton film itu, lalu kita jaga supaya nggak keluar sperma. Kita jaga, tapi kadang-kadang mazi ini nggak bisa kita jaga, dia tetap terangsang dan Saat kita kencing mengeluarkan sperma kan ada juga di situ. ya. Kalau kencing mengeluarkan sperma, contoh, urun waktu nonton atau terangsang lalu ditahan, dicegah habis kok belernya, nggak keluar memang. Yang game pengalaman game. Jadi waktu keluar kencing, tiba-tiba keluar mecah katanya. Jadi seperti sperma memang nampak waktu kencing, kok ada keluar sesuatu yang lengket-lengket dan saat roh tamat, memang baunya bau itu, bau sperma. Memang ada. Saat kencing dan keluar memang sperma, itu wajib mandi. Jadi mandi wajib. Jadi walaupun tadi spermanya nggak keluar waktu itu tadi, karena kan sudah dicekak dari jadi nggak keluar di saat itu, tapi keluarnya nanti. Makanya sunat setelah kita keluar sperma, sebelum mandi wajib sunat kencing dulu. Ya, tapi itu biasanya saya lihat kita setelah olahraga Ya keluar sedikit. keluar Nah, itu masih. Jadi nggak wajib mandi. nggak wajib mandi, tapi wajib cuci karena najis. Benar, habis kita angkat barber. Lalu oh wadi ya, oh iya wadi, oh ya udah capek wadi Itu betul. dia tadi yang mau saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya kayak laki-laki kan ada terangsang nih, Ya, dia bukan kayak sperma, bukan. dia cuma kayak cairan pelicin Cairan aja. pelicin, iya. Iya. Ini Mazi. Ini yang capek wadi. Berarti itu kalau kena sekarang najis. 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 Kalau kita mengeluarkan itu nggak mandi berarti ya. Nggak mandi. Nggak wajib mandi. Yang mandi cuma mandi. Kalau wadi tadi Sama nggak najis tapi nggak mandi. tapi nggak mandi ya. Ya. Tapi kadang-kadang butuh anak lu dulu kan pada budi itu dan itu nggak apa-apa. Jadi kita kadang-kadang ya bisa sharing kita. Nah, betul sudah sampaikan tadi wadi tadi nggak wajib mandi tapi cuci. Jadi makanya tadi perhatikan kalau posisi kita mohon maaf kalau ada yang mungkin sampai pokoknya dijaga jangan kena di kolor. Kalau sempat kena cuci di bagian kolor itu saja. Tapi waktu kita olahraga merup sampai kolor-kolor mulut mendung. Nah begitu kena setetes, gara-gara wadi setetes, cucilah kolor seluruhnya. Bisa diperhatikan yang mana wadi, yang mana mani, yang mana mazi. Tapi ketiganya ini membawa kita harus menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Ini pembahasan tadi masih pada makna najis dan makna hadas. Ada pertanyaan sebelum sampai ke cerita Syekh Ramli. Saya mungkin Bro Samsul di komisi nggak bisa lama kali. Ada undangan tempat bendahara Tasafi Osmani buat belah daun, belah yang punya tertutupi. Hari ini buat pesta. Jadi sebenarnya mungkin komisi kalau dibolehkan. Komisi Ustaz, ya salah. mandi nggak najis kan ya? Mani nggak najis. Jadi nggak najis. Mani nggak najis. Kita wajib mandi. Wajib mandi tapi nggak wajib sucikan itu. Jadi wate urun ke semayang. Mbak kalau gue mantan mbak jakrung mantan Pulau Sumatera anjing mandi ulang sah ya. Karena nggak najis. Apalagi mani yang keluar karena mimpi. Artinya hampir bisa dipastikan tidak ada mazi yang keluar sebelumnya. Tapi kalau kita nonton terangsang keluar dari mazi, terangsang keluar dari mazi. Budok itu mani. Nah, mani ini dia najis karena dia tadi kan mazinya belum tercuci. Ataupun saat kita berhubungan dengan istri, kita petting, pegang-pegangan, rangsang-rangsangan, keluarlah mazi tadi. Kita nggak cuci, lalu berhubungan keluar maninya jadi karena mazi tadi.
Tapi kalau mimpi kadang-kadang kita mimpinya berantang, keluar sperma ya kan nggak ada masih dulu kan maksudnya. Jadi karena nggak ada proses terangsang yang keluar masih duluan itu cepat. Jadi bisa dipahami makna daripada ini. Karena memang hadas dan najis ini adalah sesuatu yang harus banyak kita pahami. Kita sholat zuhur. Mungkin saya izin Samsul nggak bisa lama dulu ya, nggak bisa dulu di imam di sini. Mungkin saat ini mungkin saya kejar agak cepat karena ini hampir pergi acara. Nggak pergi juga enak kan saya sekretaris beliau bendahara. Kedua mungkin sudah diwan karena jadi memang cerita tentang hadas dan najis ini harus sangat-sangat kita pahami karena ini terjadi sehari-hari. Sebentar sembahyang lagi, habis itu kencing lagi, sembahyang lagi. Minimal kencing aja dalam surah pada udah ada. Jadi kalau kita biasa ya. Ada nggak ketentuan air untuk kita mencuci dari hadas itu dulu? Contohnya misalnya air bekas pakai misalnya. Ya. Atau air yang dalam bak sedikit lagi tadi. Iya. Ada nggak ketentuan? Ada. Nanti di depan ada cerita air-airnya. Tapi untuk sekarang kita cerita air yang boleh dan suci menyucikan yang paling enak dihitung adalah air mutlak. Air mutlak artinya air yang saat ditaruh dalam tempat sesuatu dia tidak disebut dengan nama lainnya, tidak berkait dengan nama lainnya. Air Sprite atau air Coca-Cola kita taruh ke dalam baskom, tetap air Coca-Cola disebut. Tapi air aqua nih saat saya taruh ke gayung, air kan nggak tahu lagi air aqua kan. Di sini dalam botol aqua disebut air aqua. Tapi kalau saya taruh ke gayung disebut air, oh iya, ikutin. Jadi air saja tidak disebut namanya. Air ini suci dan menyucikan. Boleh dipakai mencuci kencing, mencuci buang air besar tadi, atau mensucikan kita mandi. Jadi air ini bisa. Air apa lagi? Ada 7 air nih. Ada air hujan. Air bekas mandi itu. Air bekas mandi bolehkah dipakai lagi? Kita ada drum di dalam kamar mandi ini. Orang mandi dalam itu. Bolehkah dipakai lagi? Air yang sudah dipakai untuk mandi itu disebut air mustakmal. Misalnya air kita mandi kita tampung lagi, itu jelas mustakmal. Atau air dalam bak tercampur dengan air yang kita mandi, tipe ignan. Kalau air yang tercampur ini adalah di tempat air yang sudah bekas lewat dari tempat menghilangkan hadas. Contoh, kita duduk jongkok, drum setinggi ini, kita duduk jongkok lalu siram kepala kita. Artinya percikan air pertama mengenai kepala kita tidak kena ke dalam bak. Lalu kita berdiri waktu mau cuci badan. Saat kita cuci badan, kepala kita kan sudah suci dari hadas. Kita siram lagi kepala, air dari kepala ini terbang ke dalam drum tadi. Itu tidak lagi mustakmal karena ini bukan untuk menghilangkan hadas lagi. Yang menghilangkan hadas itu ke bawah. Lalu kita siram tangan kanan. Kan tangannya mau pegang gayung. Saat kita siram tangan kanan pertama terpercik air atau habis kita siram masuk lagi air ke situ. Kalau bisa siram tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi airnya tidak lagi masuk air yang sama. Kalau sudah terpercik air lagi di situ, air inilah yang namanya mustakmal tadi. Jadi air ini yang dijaga. Air mustakmal boleh dipakai? Boleh. Kalau jatuh pada tempat air dua pula. Ada bak kita sepanjang, lebar dan tingginya kurang lebih 60 cm. Jadi satu hasta tambah 6 jari, ini 5 jari tambah 1 jari lagi. Ini panjangnya, panjang dalamnya, bukan luar bak, tapi dalamnya, volumenya, panjangnya, lebarnya sama dalamnya segitu. Tumpah ke situ, boleh pakai lagi airnya. Kalau 2 pula atau lebih. Kalau kurang, boleh dipakai juga. Selama apabila air yang menetes ke situ, apabila dibayangkan dengan air yang berubah warna, tidak merubah air tersebut. Contoh, misalnya kita bayangkan ini adalah air sirup warna merah, disedot merah. Lalu kita tumpah air dari kepala kita atau bekas wudhu kita ke situ sebatas ini. Nah, sebatas itulah. Seandainya ini sirup merah masuk ke dalam drum tadi yang nggak sampai 2 pula, akankah dia membuat satu drum itu menjadi merah atau menjadi manis atau menjadi lengket? Kalau kadar tumpah airnya seandainya itu biji kemameng dan biji merah, tidak bisa dipakai lagi untuk mensucikan diri kita.
Kita tetap suci. Baca dan kan najis. Tapi untuk tamanun wudhu nggak bisa lagi. Kalau batasnya segitu, tapi kalau batas kadarnya sedikit, jadi kita benar ada anet istikluk dengan duknan han mirah, han lengket, han mameh, ibanya. Tapi kalau kita ambil ini sabun drong atau sabun timah, sabun dayung, atau ismaya kenang, darah muka, ini pak dayung, ini bercucuk, ini duknotu, red irah muka yang kenang. Kalau seandainya yang rednya istikluk, mameh lah hilang dayungnya. Tak boleh lagi ada untuk siram tangan kita, coba lain. Dia berubah be untuk lebih keren lagi ya. Berubah be. Ya. Air itu suci tapi tidak menyucikan. Jadi red minyak red dukno dalam drum nyonya. Air itu jadi wangi. Warnanya tetap putih, rasanya tetap biasa tidak lengket, tapi jadi wangi. Artinya baunya berubah. Air itu suci tapi tidak menyucikan. Contoh yang paling banget di kolam renang. Matebo kaporit. Duk tamano terasa be kaporit. Kalau sudah tersebut i kaporit, air itu suci, tamano jir. Tapi untuk iman tidaklah suci ya. Dan saat mengalir ke yang lain, najislah orang lain yang manoina. Jadi kan dikatakan kebahagiaan itu terkadang seperti kencing di dalam kolam. Orang lain tidak dapat melihat, tapi kita bisa merasakan. Kaki juga ada itu penting, ini jadi berbeda. Jadi kalau jatuh parfum, kalau dia sudah menghilangkan baunya, bau normal daripada air yang sudah wangi air tersebut, air itu suci, tapi tidak lagi menyucikan. Contoh, tabuh i parfum dalam i sejuk sampai wangi. Adapun airnya berubah di bungong benar sampai jadi wangi bungong. Kenapa baca danyo suci, tapi dah corinya kemudu lagi nggak bisa, karena nggak bisa menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Parfum jelas suci tapi tidak menyucikan. Saya. Jadi seperti itulah hadas dan najis yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, karena begitu banyak hal-hal yang terkadang kita antara ragu, antara sadar dan tidak sadar, apakah ini najis? Kita tahu kan, ini keluar capek. Jadi ada banyak hal-hal di dunia ini yang terkadang kita nggak tahu sebelumnya. Artinya pun tajak penuh, nanti pun terima kita sebanyak, karena di baju kita benar merah. Jadi disinilah kita harus tanggap, harus sigap, harus menguatkan indera-indera kita. Indra perasa, indra peraba, indra penciuman, indra penglihatan. Kalau misalnya nonton TV ada indra Elbrukman lagi ya, pokoknya dikuatkan semua. Indra, indra hari-hari lagi dikuatkan juga. Ya, yang penting semua dikuatkan, artinya kita bisa cepat merasa bahwa ini sudah hampir keluar atau ini. Jadi perasaan inilah yang harus kita jaga setiap hari agar kita bisa mengetahui apa kira-kira yang bakal terjadi ke depan. Tadi persiapan, kalau kita emang ini bisa persiapan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada waktu sebentar sebelum saya permisi. Jangan bosan, artinya sudah kembali ke kelas main. Saya mau main sebentar, tapi nggak sulit, permainannya gampang sekali. Sebelum saya bermain, bukan. Tempoh hari di situ atau berdisimpan sebulan. Jadi saya punya buku di sini. Jadi saya punya buku, saya lihat sebentar. Saya punya buku di sini, buku biasa yang ada berbeda sesuatu. Jadi sebelum di buku ini kita tuliskan sesuatu, sebelum dia masih kosong, sebelum kita tuliskan sesuatu, saya akan mencoba merasakan sesuatu yang belum terjadi. Kita kejadiannya belum. Tapi kita coba lihat dulu apakah betul kejadiannya seperti ini. Saya akan coba panggilkan nanti beberapa orang di depan ini selain Bu Heri. Jadi saya akan coba panggilkan dan nantinya di akhir saya butuh seseorang yang punya hati. Ada yang
Samsul, saya di Bogor ada di HP sih, ada? Nggak ada. Jadi Samsul aja nanti ya. Tahu Samsul nanti. Nah, sebelumnya saya akan coba melihat, menerawang, coba melihat sesuatu yang akan terjadi. Nah, di sini gitu berarti sebentar tangannya. Saya mau tulis suatu angka ini. Nah, angka ini ditutup saja. Ya, ditutup saja. Apa? Nah, ditutup saja. Ini angka ini adalah prediksi. Artinya kita akan coba lihat ke depan. Apakah betul kejadiannya seperti ini? Kira-kira 3 menit ke depan, 4 menit ke depan akan ada kejadian. Betulkah ini kejadiannya? Kita coba lihat. Saya butuh 3 orang sukarelawan ini. 3 orang ke depan. Siapapun boleh ke depan. Sebentar saja. Saya akan di sini dulu. Di sini aja. Kita buka 1 lembar, 2 lembar, buka. Nah, tulis dulu. Menuliskan 3 angka aja. 3 angka berapa saja? Suka ada dulu. Tidak ada saya paksakan, boleh tulis 3 angka. Boleh tulis berapa saja. Oke, silakan berikan ke samping. Saya nggak lihat, saya nggak tahu angkanya berapa. Saya nggak lihat. 3 angka. Oke, bagus. Bebas ya. Tadi saya nggak tahu siapa yang bangun siapa. Ini kurang free nanti mau belajar. Ini saya nggak tahu. Yang ditulisnya berapa saya nggak lihat pun nggak saya suruh, nggak saya bilang tadi mau tulisnya yang berapa. Oke, tunggu di bekerja. Oke. Tunggu kembalikan kontennya ke untuk Samsul. Ya, tunggu balik terus semuanya. Jadi sekarang kita mau minta tolong ke untuk Samsul untuk dia mencoba menjumlahkan ini. Karena dia punya HP ya. Yang lain. Nah. Oh, boleh pakai HP Samsul, oh boleh. Oh, boleh, tapi ya boleh. Dan tapi boleh. Jadi, silakan digunakan. Ya, nggak apa-apa. Untuk pertama kalinya, ini tadi kan sudah lihat dia tulis 3 orang ya, tadi mana-mana orangnya, saya bilang atau. Untuk pertama kalinya, Teguh Nofri silahkan bacakan angka itu. Untuk tolong lihat angka itu. 1100, kalau itu boleh? 1100. Betul ya? 1100 ya? Ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Silakan dulu. Silakan dulu. Berarti ini ada Iya. Lihat itu beli. Awalnya beli. Film orang. Nah, jadi mungkin itu ceritanya. Artinya orang kita mau cerita bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal yang mungkin dapat kita tentukan sebelumnya, ada yang mungkin kita nggak tahu kejadiannya bagaimana. Tapi tadi kita bermain dengan 3 orang yang saya nggak tahu bangunnya bagaimana, ditulisnya apa. Dan Teguh Nofri, makasih banyak sudah membantu. Untuk ini juga makasih banyak sudah membantu. HP ini simpan aja, jangan ketahuan sama program ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf saya nggak sampai jam 12 ini, bahkan nggak sampai turun karena ada acara. Insya Allah hari Kamis mungkin kita bisa bertemu. Terima kasih. Ada warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sebulan lagi nih. Oh iya, aku bisa belajar. Kedua beli sebulan lagi ya. Boleh main ke rumah dulu. Apalagi ada rencana ya lagi punya rencana sembuh itu jadi salah. Bisa cerita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Dan kayak ini lucu. Ya karena Endro makasih banyak karena acara Tengku Abdullah Kopi. Oh ya. Oke, makasih banyak.